Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salamnya semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, jadi di konten kali ini saya Mahdi Pasih mau menjelaskan ataupun mau memaparkan mengenai sosok seseorang yang mana dikonsepkan sebagai ratu adil ataupun satria piningit. Tentunya atau jelasnya Mahdi Pasih berani mengatakan bahwa sosok seseorang yang mana telah dikonsepkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sosok seorang yaitu yang dikonsepkan ratu adil atau satria piningit itu adalah Mahdi Pasih sendiri. Jadi di konten kali ini Mahdi Pasih mau menjelaskan untuk part keduanya. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan mengenai konten yang membahas seseorang yang dikonsepkan ratu adil atau satria piningit ini, Mahdi Pasih minta bantuannya untuk like, komen, subscribe, sekaligus share konten Mahdi Pasih ini supaya membantu untuk berkembangnya channel Mahdi Pasih ini. Oke, langsung saja. Jadi yang mana filosofi mengenai sosok seseorang yang dikonsepkan ratu adil atau satria piningit ini banyak sekali filosofinya yang mengenai sehingga terwujudnya, terciptanya sosok seseorang yang dikonsepkan ratu adil atau satria piningit tersebut. Kemarin sudah dibahas di konten sebelumnya oleh Mahdi Pasih bahwa mengenai filosofi mengenai konsep yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Mahdi Pasih ini melalui mimpi salah satunya telah dibahas kemarin, sudah dibahas. Dan konsep ratu adil atau satria piningit ini berkenaan juga dengan menyerupai seorang pemimpin, yaitu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Karena apa? Di dalam pembahasan ataupun jika dibahas mengenai sosok ratu adil ini, jika dibahas oleh bahasa Hindu atau Buddha kalau nggak salah, disebutnya itu reinkarnasi Insinyur Soekarno dan Wangsit Prabu Siliwangi. Kenapa seperti itu? Bahkan di dalam riwayat atau sejarah kehidupan Insinyur Soekarno semasa waktu ada, ini hanya seorang, istilahnya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat sosok kepribadian Insinyur Soekarno. Karena apa? Itu sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihatnya hanya bisa dilihat oleh mata batin. Saya sering mendengar selama ceramah-ceramah almarhumlah Guru Besar Kiai Haji Abuya Ucu Tertusi mengenai kepribadian Insinyur Soekarno. Karena kalau dilihat dari riwayat, Insinyur Soekarno itu seorang raja, keturunan Raja Majapahit. Bahkan ada titisan bahwa Bung Karno itu masih keturunan kerajaan Pajajaran, yang mana kerajaan Pajajaran tersebut terah dari kerajaan Majapahit. Nah, mengenai sosok seseorang yang dikonsepkan ratu adil tersebut pun, bahwa dia adalah
Jujur berani mengatakan bahwa dia juga adalah keturunan raja. Begitulah singkat dan kesimpulannya. Untuk memaparkannya mungkin di season yang lainnya ataupun di konten-konten yang lainnya. Tahu dari mana Bung Karno keturunan dari Gajah Majapahit? Bahwa Bung Karno itu ibunya itu keturunan Ningrat Bali, yang mana ketika keturunannya diuraikan bahwa masih ada sambungannya ke kerajaan Majapahit. Begitupun orang tua bapaknya, maksudnya bapaknya. Begitupun orang tua laki-lakinya. Bapaknya Bung Karno pun masih ada hubungannya, masih ada silsilah keturunannya ke kerajaan Majapahit. Nah, dan untuk memahami mengenai perihal ini hanyalah orang-orang tertentu yang bisa melihat dari mulai keturunannya, dari mulai kepribadiannya Bung Karno, ataupun sosok seseorang yang dikonsepkan Ratu Adil ataupun Satya Piningit, itu pun sama yang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, dan yang mana mungkin secara akal sehat tidak bisa diterima, secara akal sehat kita tidak bisa terima. Tapi jika dengan keimanan, insya Allah aku yakin atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka yang bisa melihat, oh betul juga nih, masuk akal juga. Itu jika kita pandang dengan keimanan. Karena pepatah hikmah mengatakan, tidaklah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu wujud, melainkan diciptakannya pula perjalanan ataupun filosofi untuk tercapainya atau terciptanya sesuatu supaya terwujud sesuatu tersebut, supaya terwujudnya sesuatu tersebut. Dan bukan berarti tidak mustahil bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu langsung dengan datnya, dengan kehendaknya, bukan sesuatu yang mustahil. Bisa-bisa saja, akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan pelajaran supaya kita sebagai makhluknya bisa mengambil hikmah sekaligus pelajarannya dan bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, jadi mengenai sosok seseorang yang dikonsepkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikonsepkan sebagai Ratu Adil Satya Piningit tersebut, yaitu saya sendiri, Mahdi. Karena apa? Aku yakin dari filosofi saya mengenai perihalnya filosofi, mau itu mengenai halnya mimpi ataupun secara sadar, secara dohir begini, saya sinkronkan 100% sinkron. Aku yakin, saya berani mengatakan aku yakin, dengan tidak lupa juga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku yakin bahwa saya Mahdi Pasih, reinkarnasi Insinyur Soekarno, wangsit Prabu Siliwangi. Karena apa? Saya bahkan kalau saya ceritakan di konten sebelumnya kan saya sudah menceritakan bahwa saya pernah bermimpi bertemu 2 kali dengan Insinyur Soekarno. Di mimpi pertama saya sekedar bersenda gurau, dan naudzubillah kalau saya ini mengada-ngada. Mau percaya ataupun tidak silahkan, dan saya yakin ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Di mimpi pertama, saya hanya sekedar bersenda gurau atau bersilaturahim. Dan di mimpi yang kedua, Insinyur Soekarno berkata, saya menitipkan negara ini kepada Anda. Saya menitipkan negara ini kepada Anda. Untuk mempercayai atau tidaknya silahkan. Yang jelas, saya berkata sejujur-jujurnya tanpa ada mengada-ngada sedikit pun. Dan ini semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di konten kali ini hanya sekian. Adapun kurang dan lebihnya mungkin dilanjut lagi di konten yang lainnya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat dalam hal mengambil hikmah atau pelajaran. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan pada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.